Dua alat pemanas listrik apabila dipergunakan secara sendiri-sendiri akan membutuhkan waktu masing-masing 15 dan 10 menit untuk mendidihkan air satu panci. Apabila keduanya dihubungkan secara seri dengan sumber GGL yang tetap sama seperti semula, maka air satu panci akan mendidih dalam waktu berapa menit. Oke guys, kembali lagi di channel YouTube bersama dengan Fisika, bersama saya Karista, dan hari ini kita bahas soal UMPTN tahun 93. Oke, soal ini adalah mengenai energi dan daya listrik ya. Ini kita langsung skip ke sini, karena ini kemarin sempat saya bahas di kelas. Cuma solusi saya kurang efisien, pembahasan saya agak sedikit mulut. Maka saya coba perbaiki di sini ya. Oke, yaudah mari kita mulai aja. Bismillah. Jadi kita punya suatu alat listrik. Kalau kita punya alat listrik itu ya, kalau kita nyalakan yang terjadi apa pada alat listrik tersebut? Tentu saja akan menyala, dan TV menyala, lampu menyala, dan segala macamnya itu. Maka beberapa saat kemudian kita akan merasakan bahwa dia akan terasa panas, ya kan? Semua alat listrik akan menghasilkan panas. Jadi kalau kabel dialiri listrik, ternyata dia kabelnya akan terasa panas. Maka kemudian oleh seseorang bernama James Prescott Joule, dia melakukan sebuah percobaan dengan mencelupkan kabel yang dialiri listrik ke dalam air. Maka panas daripada air itu ternyata bergantung pada arusnya. Semakin besar arusnya, semakin panas air yang dihasilkan. Kemudian arusnya itu dikuadratkan serta dikalikan dengan hambatan daripada kabel tersebut. Oke, ini adalah dari seorang ilmuwan Inggris bernama James Prescott Joule pada tahun 1840. Saat itu beliau masih berumur 22 tahun. Ini saya cukup kaget ya, dengan ternyata perumusnya adalah Joule. Saya kira Joule ini adalah seorang ilmuwan kimia yang kerjaannya campurin elemen sama larutan gitu, dan sehingga terus dia menghitung besaran energinya daripada campuran tersebut. Ternyata beliau merumuskannya dalam bentuk rangkaian listrik ini ya. Saya sudah membaca buku fisika sangat banyak ya, kok saya baru tahu mengenai ini ya. Mungkin saya kilaf aja ya. Oke, maka kemudian dari persamaan sudah kita ketahui bersama, yaitu hukum Ohm, maka ini bisa kita kembangkan lagi menjadi, ini kan I ya, I kalikan I serta R, makanya IR sama dengan IV atau VI ya, mungkin di buku-buku SMP. Maka kemudian dari I sama dengan V per R bisa kita kembangkan lagi bahwa gimana ini? I sama V per R, makanya V per R dikalikan dengan V, maka kita akan dapatkan perumusan ketiga bahwa daya adalah V kuadrat dibagi dengan R. Oke, perumusannya seperti ini. Kalau kalian kelas 9 SMP mestinya pernah lihat ya ketiga persamaan ini. Oke, maka kemudian Joule juga menambahkan satu besaran lagi, di mana dia itu adalah besaran waktu. Jadi kan kalau kabelnya dimasukkan dalam air, maka kan airnya kan nggak mungkin langsung mendidih saat ketika itu juga ya, pasti butuh namanya waktu. Maka energi listrik adalah daya dikalikan dengan waktu, sehingga daya adalah energi dibagi dengan waktu. Nah ini besaran yang sangat penting sekali ya, daya listrik ini dibagi energi dibagi dengan waktu. Maka misalnya saya punya sebuah lampu, lampunya saya nyalakan, dia menyala. Maka katakanlah dalam waktu 4 detik, saya hitung energinya adalah sebesar 100 Joule. Oke, maka 1 detik saja energinya tentu saja hanyalah 25 Joule saja. Maka bagian persis 1 detik ini sebenarnya itulah yang dinamakan dengan daya 25 Joule per second, dimana ini lebih dikenal dengan nama 25 watt. Nah ini watt, ini kalau dipanjangkan jadi watt. Nah ini besaran yang sangat penting sekali yang dalam kehidupan sehari sering kali sebenarnya tanpa sadari kita sadari ini ada. Misalnya saya punya pernah beli lampu nggak di Indomaret misalnya, ada lampu 10W dan 15W. Itu maksudnya apa? Nah W-nya itu adalah watt itu ya. Maka artinya apa? Semakin besar wattnya, semakin terang lampunya. Oke. Kemudian apa lagi? Semakin panas lampunya juga, kemudian juga semakin besar biaya listriknya. Oke, jadi
Nah, seperti ini ya, semakin besar wattnya artinya semakin terang, semakin panas. Sekaligus juga yang juga sangat penting adalah biaya listrik yang kita bayar akan semakin besar. Dia ada di misalnya charger HP, charger laptop, dia ada di TV, kulkas, AC, setrika. Nah, jangan lupa semakin besar wattnya, semakin besar biaya listrik yang mesti kita bayar. Oke, maka persamaan energi listrik adalah demikian. Kemudian satu lagi ya, tolong dibedakan antara W besar watt yang tadi itu serta W besar sebelah sini. Kalau ini adalah W besar dari kata usaha, work, satuannya adalah joule, kemudian sebelah sini satuannya adalah watt. Watt ini adalah dari seorang penemu Inggris bernama James Watt. Beliau adalah penemu dari mesin uap. Baik, semua rumus sudah saya sampaikan. Mari kita mulai. Bismillah. Oh ya, kalau di rumah kalian pengen mengerjakan sendiri, silakan ya. Silakan pause video 5 menit. Dan saya akan coba kerjakan sendiri. Karena ini soal ini asik banget untuk dicoba. Oke, maka pertama adalah kita punya dua buah pemanas listrik ya. Yang di dalam sebenarnya adalah ada namanya elemen pemanas di sini. Di dalamnya ada kayak kumparan. Kumparan itu mungkin fungsinya untuk supaya panasnya itu lebih tersebar merata atau efeknya lebih besar. Kemudian di dalamnya sebenarnya juga ada insulator. Insulator fungsinya untuk menghambat listrik. Jadi ya supaya kita nggak kesetrum sih ya. Jadi kalau kita pegang, dia nggak bakal kesetrum tapi ya tetap panas juga. Oke, maka pada pemanas yang pertama, ini butuh waktu 15 menit untuk memasak air ini. Terus pada pemanas kedua, butuh waktu 10 menit. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya pemanasnya itu dihubungkan secara seri ya. Maka dia akan butuh waktu berapa lama? Lebih cepat ataupun lebih lambat. Oke, maka kemudian pertama-tama rumus apa yang kita gunakan dalam permasalahan ini? Ini kan ada banyak sekali nih ya. Oke. Oh ya, saya ada catatan kecil saya lupakan. Kalau misalnya kasus rangkaian seri, maka sebaiknya gunakan yang persamaan ini. Kalau untuk kasus rangkaian paralel, sebaiknya gunakan persamaan ini. Meski sebenarnya sama saja ya, itu rumusnya kan cuma kita bolak-balik saja. Maka kalau dalam kasus ini, saya akan mulai dari yang sebelah sini dulu. Ini rumus yang paling umum. Usaha sama dengan daya kalikan dengan waktu. Dimana saya melupakan satu hal di sini ya. Untuk memanaskan air sebenarnya kita itu butuh namanya kalor ya. Q sama dengan MC delta T. Nah, ya kan ini semua masih ingat ya persamaan ini. Maka kalor itu berasal dari tentu saja ya energi listrik itu. Dimana energi listriknya ditransfer sempurna menjadi kalor 100% efisiensinya. Oke, maka ada dua pemanas. Maka kita butuh dua persamaan. Energi listriknya adalah sama di antara kedua pemanas ini. Yang berbeda adalah waktunya. T1 dan T2, daya 1 dan daya 2. Maka sebelah sini kita masukkan 15 menit serta 10 menit. Daya 1 dan 2 artinya perbandingannya adalah 10 banding 15. Yang bisa kita sederhanakan dulu aja deh. 10 banding 15 adalah 2 dan 3 ya. Maka dia akan menjadi 2 dan 3 seperti ini. Artinya adalah daya 1 itu dimisalkan 2 watt, daya 2 adalah 3 watt. Nah, perhatikan semakin besar wattnya, waktunya akan semakin singkat ya untuk bisa memanaskan air tersebut. Maka kemudian daya, nah ini kita pakai rumus yang mana di sini? Maka saya akan coba pakai yang ini I kuadrat kalikan ini kan kasus rangkaian seri ya, ini rumus yang paling umum. Maka I kuadrat kalikan R kita coba di sini dulu. Kemudian ini kan sebenarnya adalah I1, R1, I2 dan R2. Nah, kita menemui problem di sini. Kita elemen pemanas ini karena waktunya berbeda, hambatannya pasti berbeda. Kalau hambatan berbeda, arusnya juga pasti berbeda. Jadi ada dua variabel yang berbeda nilainya. Nah, ini kita nggak bisa menyelesaikan persamaan ini. Maka jangan lupa, I kalikan R yang tadi sebenarnya adalah tegangan. Maka bisa kita gunakan persamaan yang V kalikan I itu. V kalikan I. Ini adalah V1, I1, V2, dan I2. Maka jangan lupa di sini kita gunakan tegangan yang nilainya sama, yaitu E. Nah, ini kuncinya dari sini. Maka bisa kita coret V1 dan V2, maka kita akan dapatkan bahwa I1 dan I2 adalah perbandingannya 2 banding 3. Oke, bisa diikuti sampai sini mudah-mudahan. Maka selanjutnya jangan lupa satu hal lagi, bahwa V sama dengan I kalikan R, ini sudah kita kuasai banget.
dengan asumsi bahwa tegangannya adalah sama yang tadi itu. Oke, maka kita akan bisa, ya kita masukkan 2/3 itu. Yang barusan tadi 2/3 R1 banding R2. Maka kita dapatkan bahwa R1 banding R2 adalah, jangan sampai keliru sini, 3/2. Oke, bisa diikuti sampai sini, mudah-mudahan tidak kebingungan ya dengan perumus penyelesaian ini. Oke, maka selanjutnya adalah sebenarnya masih ada satu lagi rumus yang akan lebih cepat kita untuk mencapai kebersamaan hambatan ini. Rumus itu sebenarnya adalah W sama dengan V kuadrat dibagi R dikalikan dengan T. Kenapa bisa demikian? Karena di sini yang sama adalah bukan kepada arusnya ya, tapi adalah kepada tegangan daripada rangkaian ini. Perhatikan untuk ketiga kasus ini adalah tegangannya adalah sama, yaitu E. Maka bisa langsung kita gunakan persamaan V kuadrat dibagi R dikalikan dengan T ya. Jadi memang ini bukan kasus rangkaian paralel sih memang. Tapi ini adalah kasus di mana tegangannya adalah sama. Maka kita gunakan yang persamaan yang V kuadrat dibagi dengan R itu. Di mana itu kan adalah V1, V2, T1 dan T2, R1 dan R2. Di mana akan kita coret yang bagian sebelah sininya. Oke, ini akan sangat memudahkan perhitungan kita. Maka tinggal kita masukkan sebelah sini 15 menit serta 10 menit. Maka ya R1 dan R2. Maka bisa kita dapatkan 15 dan 10 tadi adalah 2 dan 3. Sehingga ya akan sama itu ya. Akan kita dapatkan 3/2 adalah R1 dibanding dengan R2. Oke. Maka ya itulah, kalau misalnya kita hafal semua rumus dan syukur-syukur bisa paham juga ya, kita akan dapat menyelesaikan masalah dengan jauh lebih cepat ya. Oke, sip. Oke, maka kita lanjutkan lagi ke bagian sebelah sini. Yang ditanya adalah pada soal itu, bagaimana jikalau kedua pemanas itu dihubungkan secara seri seperti ini. Maka akibatnya adalah, kalau dihubungkan secara seri, maka hambatan sebelah sini adalah, saya misalkan jadi 3 ohm dan 2 ohm saja ya. Sehingga hambatannya akan menjadi tentu saja 5 ohm. Sehingga apa yang akan kita berbuat setelah ini, maka kita bisa gunakan lagi persamaan ini, V kuadrat R kalikan T, V kuadrat R dikalikan dengan T. Ini masih bisa kita gunakan di sini. Kenapa? Karena tentu saja tegangannya masih juga adalah sama. Ini 1 dan 2. Ini yang ketiga ini ya, sebelah sini yang ketiga. Ini kita sudah masuk ke yang sebelah sini. Maka sekali lagi sama, tegangannya bisa kita coret. Di mana waktunya pada persamaan yang pertama tadi kan adalah 15 menit itu ya. Boleh 15 menit, boleh yang 10 menit, ini sama aja. Karena di sini adalah, ini persamaan energi. Jadi energinya kita gunakan adalah sama untuk setiap keadaan ini. Cuma kan kecepatannya jadi berbeda. Maka bisa kita gunakan 15 ataupun 10. Nah, ini R1-nya adalah, yang tadi 15 menit itu tadi adalah berapa? R1 adalah 3. Atau bisa juga yang 10 ya, 10/2. Kemudian T3-nya itu yang kita cari. Sedangkan hambatannya akan menjadi, kalau dibuat secara seri, dia akan menjadi 3 plus 2 alias 5. Oke, bisa diikuti sama sini mudah-mudahan ya. Maka artinya adalah 15. Kok saya coret ini. Sebelah sini yang coretnya 15/3 adalah 5. Maka artinya T3-nya adalah butuh waktu 25 menit. Oke, ada ya jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Oke, mantap. Capek banget saya menerangkan sepanjang itu ya. Maka tentu saja kalian bertanya, apakah ada rumus yang lebih cepat lagi, Kalisa? Ada ya sebenarnya. Jadi kalau kalian perhatikan ya, mana persamaan yang tadi ya, saya sampai lupa. Dari persamaan sebelah sini nih, atau yang sebelah sana juga bisa, bahwa T1 dan T2 serta R1 dan R2 ini sebenarnya dia itu sebanding. Maka T itu sebanding dengan R. Baik, maka bisa kita simpulkan bahwa waktu sebanding dengan hambatan listriknya. Artinya bisa kita perlakukan bahwa waktu itu sama kayak rangkaian seri dan paralel. Jadi kalau misalnya dia dirangkai seri seperti ini, artinya adalah waktu totalnya itu adalah seperti hambatannya T1 plus T2. Yang artinya persoalan yang tadi 15 menit dan 10 menit itu bisa langsung ditambahkan begitu saja, yaitu ya 25 menit itu ya.
Oke, ya memang semudah itu sebenarnya. Maka artinya kalau dia dirangkai secara paralel, paralel itu seperti ini. Nah, di mana sebenarnya ada rangkaian yang lebih memungkinkan ya. Maka kalau sebenarnya panasnya akan lebih besar lagi. Maka bisa kita perhitungkan sama seperti rangkaian hambatan listrik paralel, yaitu 1/15 plus 1/10. Ini kan adalah 30 ya, ini adalah 2 dan 3. Maka 30 dibagi 5, waktunya adalah 6 menit. Jadi dia lebih cepat kalau dia dirangkai secara paralel ya. Dan ya mestinya jawaban ini ada di salah satunya, karena kan kemungkinannya ada dua, dia bisa lebih lambat, bisa juga lebih cepat. Oke, ini kalian bertanya kenapa kok nggak dari tadi Kak Risa, karena ya memang di kehidupan nyata seperti ini ya. Nah, pada saat kalian kuliah, dosen pasti akan menerangkan dengan cara panjang terlebih dahulu, baru ya mungkin setelah itu menggunakan software. Jadi ya setidaknya ya meskipun pakai software atau kalkulator, kalian tahu di dalamnya seperti apa. Kalian ya tahu kalau waktunya berbeda seperti ini, berarti kan dayanya berbeda antara dua alat ini. Dalamnya pun juga berbeda, ada hambatannya beda, arusnya pun juga beda. Dan ya soalnya terasa sulit karena memang kalian masih belum terbiasa. Nanti kalau misalnya kalian di pekerjaan, kalian akan berulang kali menghadapi persoalan seperti ini, dan lama-lama jadi terasa biasa aja. Oke, jadi ya mesti tetap semangat ya. Kalau misalnya kalian masih belum mendapatkan jawabannya ataupun terasa sulit, nanti insya Allah lama-kelamaan akan semakin membaik. Oke, yaudah itu aja dari saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari semua dan mengaplikasikannya untuk Indonesia yang lebih baik lagi suatu saat nanti. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan lagi mengenai hukum Kirchhoff, hukum Ohm, dan ini ada kita dari listrik, silahkan ke bersabdafisika@gmail.com. Jangan lupa like, share, komen, serta subscribe, karena kita akan masih punya banyak video menariknya mengenai UTBK dan ujian mandiri yang pastinya akan sangat seru untuk dibahas. Sekian dari saya, terima kasih, tetap semangat belajar fisika. Oke, alhamdulillah.